Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi dengan saya Novi, bagian promosi kesehatan Puskesmas Cilacap Utara 1 di acara podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Pagi ini saya bersama dengan Dokter Gigi Bella. Dokter Gigi Bella ya, masih dengan Dokter Gigi ya. Kemarin ada Dokter Gigi Van ya. Betul Terus sekali. satu lagi Dokter Gigi siapa ya dok? Satu lagi Dokter Gigi Ariela. Ariela. Kali ini dengan Dokter Gigi Bella. Dokter apa nih kira-kira yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Novi untuk kesempatannya. Jadi pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai bongkar mitos dan fakta tentang kesehatan gigi dan mulut. Bongkar mitos dan fakta tentang kesehatan gigi dan mulut. Iya, betul sekali. Memangnya apa aja dokter mitos-mitos yang ada di kesehatan gigi dan mulut? Jadi banyak banget mitos dan fakta mengenai kesehatan gigi dan mulut. Di masyarakat itu kan pasti banyak banget informasi-informasi yang bisa diterima oleh masyarakat dan tidak semuanya itu sesuai dengan fakta gitu. Jadi memang harus dipilah mengenai informasi-informasi tentang kesehatan gigi yang harus kita terima. Kadang itu ada masyarakat yang menerima secara mentah-mentah gitu ya Mbak Novi. Ya, jadi kita sekarang akan membahas mitos dan fakta yang sesuai dengan sumber yang jelas di kesehatan gigi dan mulut. Oke, nanti ya coba kita akan ke mitos yang pertama. Ini bener apa enggak nih, mitos atau fakta? Pencabutan gigi yang bagian atas nih dok ya, dapat menyebabkan kebutaan mata. Oke, untuk pencabutan gigi atas dapat menyebabkan kebutaan atau tidak itu adalah mitos. Mitos ternyata. Mitos. Ya. Kenapa mitos? Karena dari saraf yang mempersarafi gigi sendiri dan mata sendiri itu sudah beda. Untuk mata kita sebut sarafnya saraf optalmikus, sedangkan untuk gigi sarafnya adalah saraf maksilaris, khususnya gigi atas ya Mbak ya. Gigi atas adalah saraf maksilaris, itu aja sendiri jalurnya sudah beda gitu. Jadi jalurnya sudah beda. Jadi jika dikatakan setelah pencabut gigi kok jadi buta itu tidak. Jadi itu benar-benar mitos karena jalurnya sendiri sudah beda. Jalurnya beda permisa. Enggak mungkin ya dok ya, iya. Cabut gigi kok jadi matanya yang buta. Iya, Oke, betul ternyata sekali. itu mitos. Mitos. Yang kedua ini ya, perempuan tidak boleh cabut gigi saat menstruasi. Mitos atau fakta dok? Itu juga mitos. Mitos juga. Kenapa mitos dokter? Kenapa mitos? Karena untuk pasien saat pencabutan gigi itu menstruasi bukanlah sebuah kontraindikasi gitu Mbak, bukan. Jadi nggak ada aturannya bahwa kalau mens itu nggak boleh cabut gigi, itu nggak ada. Malah justru diperbolehkan karena pada masyarakat atau pasien yang sedang menstruasi, khususnya pada perempuan ya, pada perempuan itu harus mengecekkan karena kan hormonnya sedang naik, sedang berubah gitu Mbak ya. Nah itu akan ada masalah-masalah gigi yang lain. Jadi kalau untuk memeriksakan giginya itu diperbolehkan saja saat menstruasi. Tetap tidak ada hubungannya ya dok? Betul, tidak ada hubungannya. Jadi memang diperbolehkan untuk cabut gigi. Pemirsa nggak usah takut-takut, walaupun lagi mens datang aja ke Puskesmas Cilacap Utara 1. Betul sekali. Oke, itu baru 2. Ya. Yang ketiga nih, mitos atau fakta bahwa campuran soda kue dan bahan tertentu bisa memutihkan gigi. Itu juga mitos. Oh mitos dok? Mitos. Saya kira itu beneran loh dok. Itu mitos karena dari penelitian mengatakan bahwa campuran soda kue dan bahan tertentu. Nah bahan tertentu ini biasanya pasta gigi. Pasta gigi. Atau perasan stroberi. Itu orang-orang biasanya menggunakan itu. Iya betul. Dalam penelitian sendiri mengatakan bahwa campuran soda kue dengan bahan-bahan itu tidak ada kandungannya untuk memutihkan gigi. Itu pengaruh ternyata. Yang benar ya kalau memutihkan gigi gimana dok? Kalau yang benar faktanya tetap kita harus
datangi ke dokter gigi. Datang ke dokter Iya, gigi. karena ada perawatan tersendiri namanya bleaching. Bleaching, oh Iya. ya. Puskesmas ada nggak dok bleaching ini? Tidak ada bahannya. Gitu. Ternyata belum ada bahannya, nggak apa-apa pemirsa Betul, ya. iya. Datang aja ke puskesmas untuk cek yang Betul lain ya, sekali. kesehatan gigi yang lain. Tapi kalau khusus untuk bleaching sementara kita belum bisa melayaninya. Betul sekali. Oke, itu 3 ya dok ya. Ya, Oke, itu yang keempat ketiga. nih. Mitos atau fakta bahwa ibu hamil tidak boleh ke dokter gigi? Itu adalah mitos. Hampir semua ini mitos ya. Karena ibu hamil kan pasti punya kekhawatiran tersendiri. Iya, Betul. tentunya. Mengenai takutnya ada apa-apa dengan janinnya saat ke dokter gigi gitu. Betul. Malah itu sebaiknya untuk ibu hamil itu alangkah lebih baik ke dokter gigi karena pada masa kehamilan akan timbul gejala-gejala atau kondisi-kondisi tertentu pada ibu hamil di kesehatan rongga mulutnya. Contohnya seperti mungkin ada mudah berdarah, gejala gusinya mudah berdarah. Betul, seperti itu biasanya dialami oleh ini ya dok ya. Ibu-ibu hamil ya, Mbak. benar, Iya, benar, betul ya. sekali. Saya juga seperti itu. Nah iya, itu jadi misal ada gusi berdarah atau pembengkakan pada gusi-gusi gitu. Itu pada ibu hamil harus dicekkan karena kenapa? Harus diperiksakan karena kondisi itu akan menyebabkan kekhawatiran. Iya. Nah, jadi pada ibu-ibu hamil datanglah ke dokter gigi. Hal itu adalah hal yang wajar saat kehamilan. Satu, hormonnya sedang berubah dari kondisi biasanya. Nah, itu gejala yang sangat-sangat wajar untuk Sangat ibu wajar. hamil. Oh iya. Gitu. Justru lebih baik disarankan ke dokter gigi ya. Betul, disarankan untuk ke dokter gigi. Baik trimester pertama, kedua maupun ketiga. Biar terkontrol. Mm-mm. Ya, biar Kesehatan terkontrol gigi. kesehatan gigi dan mulut. Oke, itu ibu-ibu hamil ya yang nonton nih pagi ini ya. Jangan lupa tetap datang ke dokter gigi karena hal itu ternyata mitos ya dok ya. Betul, Oke, mitos, sebuah mitos. Ya. Nih selanjutnya dokter, meletakkan obat pereda nyeri tablet yang dihaluskan pada gigi berlubang. Oh, kalau pas sakit mungkin nih ya dok ya. Betul sekali. Kalau pas sakit obatnya ditaruh di Ditaruh, giginya. iya, Nah ini betul. mitos apa fakta ini dok? Itu adalah sebuah mitos. Ya. Mitos lagi ternyata. Yang benar ini seperti apa dok? Yang benar pasien kan dapat obat minum, ya obat minum. Obat minum itu mekanismenya memang untuk diminum agar masuk ke pembuluh darah. Ya. Gitu. Nah, untuk ditaruh di situ itu adalah sebuah kesalahan ya. Kalau kita bilang kesalahan, Berarti nggak ngefek ya dok ya? iya, tidak akan ngefek. Malah itu akan menimbulkan PR-PR lain atau kondisi-kondisi lain. Akan ada rasa terbakar di daerah gigi situ. Di daerah gusi gigi yang sakit seperti itu, Mbak, gitu. Di masyarakat kan kadang nggak sabar ya, saking sakitnya gigi akhirnya ditaruh di situ Betul, gitu. kalau ada yang puyer itu Iya ya, betul. obat gigi yang puyer itu biasanya pada ditaruh di lubang gigi. Saya juga Betul heran sekali. juga. Tapi masih ada loh dok yang melakukan itu. Betul, masih Iya, banyak iya. kok ini. Padahal itu sebenarnya tidak ada efeknya sama sekali. Tidak ada. Ternyata banyak ya dok mitos dan fakta seputar gigi. Betul sekali, Mbak. Nah kalau yang ini nih dok, cukup dengan meminum obat pereda rasa sakit tanpa harus ke dokter lagi. Ini mitos atau fakta dok? Itu mitos karena memang cukup untuk mengurangi rasa sakit dengan minum obat saja, itu cukup. Tapi masalahnya tidak akan selesai. Jadi si penyebab awalnya itu bukanlah sakitnya aja gitu. Jadi memang harus ada yang diperiksa dan harus ada yang dibenarkan di kondisi rongga mulutnya atau giginya itu. Jadi kalau minum obat saja boleh, tapi hanya mengurangi rasa sakit saja, tidak mengatasi ke permasalahannya. Iya, Jadi memang harus tetap ya dok ya datang ke dokter gigi untuk diperiksa lah ya, paling nggak dilihat Betul. kondisinya dulu ya betul dok. Ya. sekali. Nah itu pemirsa ternyata penting sekali datang ke dokter gigi. Ngomong-ngomong berapa bulan sekali kita harus ke dokter gigi dok? Jadi
untuk pemeriksaan rutin atau kontrol rutin ke dokter gigi kita harus 6 bulan sekali, tiap 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan Minimal sekali 6 ya bulan untuk sekali. mengecekkan gigi. Kalau misalnya ada masalah berarti harus diselesaikan dulu ya dok? Betul, kalau ada masalah kita harus selesaikan dulu. Setelah dicek langsung kita lakukan tindakan, solusinya kayak gimana bagusnya. Oke deh, lalu ini dok, ada lagi nih dok. Misal kita sudah sakit gigi nih, Ya. itu langsung dicabut, mitos atau fakta itu dok? Kalau sakit gigi langsung dicabut itu juga mitos. Sekarang itu teknologi semakin canggih ya Mbak. Betul betul. Bahan-bahan juga semakin berkembang. Bahan Iya. kedokteran gigi itu semakin berkembang. Jadi untuk langsung dicabut akan semakin banyak langkah-langkah selanjutnya, PR selanjutnya yang harus dikerjakan di permasalahan giginya. Jadi memang harus diperiksakan dulu. Ketika diperiksa bahwa itu hanya lubang kecil. Kalau dicabut kan sayang sekali. Betul. Fungsinya ya ternyata memang harus tetap datang ke dokter gigi ya dok ya? Betul sekali. Harus datang ke dokter gigi dulu. Ketika itu hanya lubang yang kecil, kalau dicabut kan sayang ya Mbak ya. Jadi masih ketika lubang itu masih bisa ditambal, akan kita tambal. Untuk dicabut itu nantinya akan ada PR lain, harus diganti giginya dengan gigi tiruan dan harus menyesuaikan gigitannya, adaptasi baru seperti itu. Oke, sekarang nih dok, yang terakhir nih, Ya, oke, yang terakhir. tidak perlu ke dokter gigi jika tidak sakit, mitos atau fakta? Itu pun juga mitos. Karena kondisi gigi itu kan pada pasien kan kadang tidak tahu ya. Betul dok, Tidak tidak tahu. semua orang tahu nggih. Ya. Ada juga yang kadang sakit, kadang enggak. Kadang juga ada tumbuhnya karang gigi. Ya. Itu juga jadi suatu PR Masalah sendiri ya, ya, Dok, masalah sendiri. Itu memang harus dicek rutin ke dokter gigi, kontrol rutin 6 bulan sekali. Untuk membersihkan karang gigi saja itu sudah cukup. Tidak ada sakit. Ketika kita lihat kondisi giginya, oh bagus semua, ternyata karang giginya banyak, itu juga jadi penyebabnya. penyebabnya. Betul sekali pemirsa. Nah, solusinya gimana nih dok? Ternyata banyak sekali mitos-mitos seputar kesehatan gigi. Apa nih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam nih yang nggak ngerti sama sekali tentang kesehatan gigi? Oke, jadi sebagai masyarakat sendiri kita harus memperoleh informasi yang sumbernya jelas. Sumbernya harus jelas dan kita tetap harus ke dokter gigi untuk memeriksakan. Jadi nanti di dokter gigi itu ketika malam di rumah sakit giginya, itu dokter akan menyampaikan pertolongan pertama yang harus kalian lakukan, yang harus masyarakat Bapak dan Ibu lakukan. Contohnya seperti mengompres dengan yang dingin, yang kedua berkumur dengan air garam, atau minum obat penghilang rasa sakit untuk pertolongan pertama saja. Setelah itu kita tetap harus datang ke dokter gigi. Begitu Mbak Novi. Oke, terima kasih sekali dokter. Pembahasan kita pagi ini sangat menarik tentang mitos dan fakta seputar kesehatan gigi. Jangan lupa pemirsa untuk selalu nonton YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1 di acara podcastnya ya. Betul. Kita akan mendapat materi-materi kesehatan yang luar biasa. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Novi.